Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dr. Sukadana. Di sini saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Hindu dengan stambuk DS 0122001. Salya Parwa. Salya Parwa adalah kitab ke-9 dari seluruh naskah Wiracarita Mahabharata yang terdiri atas 18 parwa. Bagian ini menceritakan tentang klimaks perang besar antara keluarga Pandawa melawan Kurawa yang terjadi di padang Kurukshetra. Perang ini dalam pewayangan terkenal dengan sebutan Bharatayuddha. Di sini saya akan mendeskripsikan Salya Parwa. Yang pertama, kematian Salya, yang kedua, kematian Sangkuni, dan yang ketiga, Danau Dwaipayana. Kematian Salya. Setelah Karna tewas di tangan Arjuna pada hari ke-17, Salya pun diangkat sebagai panglima baru pihak Kurawa. Kisah kematiannya terdapat dalam Mahabharata bagian ke-9 atau Salya Parwa. Ia dikisahkan mati di tangan pemimpin Parwa Pandawa, yaitu Yudhishthira. Kematian Salya diuraikan pula dalam Kekawin Bharatayuddha ketika ia diangkat sebagai panglima. Aswatthama yang menjadi saksi kematian Karna mengajukan keberatan karena Salya telah berkhianat, yaitu diam-diam membantu Arjuna. Namun Duryodhana justru menuduh Aswatthama bersikap lancang dan segera mengusirnya. Salya maju perang menggunakan senjata Rudrohastra. Muncul raksasa-raksasa kerdil, namun saat ganas yang jadi dilukai justru bertambah banyak. Karena mengutus Nakula supaya meminta dibunuh Salya, saat itu juga Nakula pun berangkat dan akhirnya tiba di hadapan Salya. Tentu saja Salya tidak tega membunuh keponakannya tersebut. Ia sadar kalau itu semua hanyalah siasat Krishna. Salya pun dengan jujur mengatakan, Rudrohastra hanya bisa ditaklukkan dengan jiwa yang suci. Krishna pun meminta Yudhishthira yang terkenal berhati suci untuk maju menghadapi Salya. Rudrohastra berhasil dilumpuhkannya. Ia kemudian melepaskan pusaka kelima Hosada ke arah Salya. Pusaka berupa kitab itu kemudian berubah menjadi tombak yang melesat menembus dada Salya. Kematian Sangkuni. Saat-saat menjelang Bharatayuddha berakhir, Bima akhirnya berhadapan dengan Sangkuni, paman Kurawa, tersebut di medan laga. Sangkuni yang memiliki ilmu kebal senjata karena tubuhnya telah dilumuri dengan lengan tala, milik Bagawan Abhisyasa, kakek Pandawa yang dicurinya saat mereka masih kecil. Tak ada ketakutan sama sekali menghadapi Bima. Pertempuran tidak imbang terjadi berkali-kali. Sangkuni menerima hantaman gada rujak polo milik Bima. Saat itu juga tubuh Sangkuni utuh kembali seperti sedia kala. Hal tersebut terjadi karena selain tubuh Sangkuni yang dilumuri dengan lenga tala, dia juga memiliki ajian pancasona, hingga tubuhnya tak bisa dihancurkan begitu saja. Bima semakin putus asa saat menghadapi Sangkuni yang tak kunjung mati, malah tertawa mengejek dengan kondisi Bima yang semakin kelelahan dalam peperangan tersebut. Hingga akhirnya Bima lepas gada tersebut dan bermaksud untuk menangkap Sangkuni melalui tangannya sendiri. Namun Sangkuni masih saja sulit dipegang karena tubuhnya telah dilumuri dengan lenga tala. Disadari oleh Bima bahwa satu-satunya tubuh Sangkuni yang tidak dilumuri lengan tala adalah mulutnya, maka serta-merta ditusuknya 2 kuku pancanaka miliknya ke mulut Sangkuni.
lantas ditarik sampai ke telinga hingga mulutnya Sangkuni robek menganga. Belum berhenti sampai di situ, dihujamkannya kuku Pancanaka tersebut ke tenggorokan dan ditariknya hingga ke jantung Sangkuni yang masih melakukan perlawanan. Diceritakan bahwa Bima meninggalkan Sangkuni dalam kondisi terkoyak-koyak mulutnya, namun masih bisa tertawa sengal-sengal. Bima yang merasa dendamnya terbalaskan kembali tersulut saat Sangkuni mengingatkan atas penistaannya terhadap Durupadi. Bima kembali menghampiri Sangkuni lantas dikuliti seluruh bagian tubuh Sangkuni yang telah dilumuri dengan lengan talah dengan kuku Bima sendiri. Akhirnya Sangkuni menemui ajalnya setelah Bima tak menyisakan satu jengkal pun kulit di tubuhnya. Danau Dwi Payana. Duryudana melihat lapangan Kurusentra yang luas dan sepi. Dia sedang menunggangi kuda. Sebuah panah menyesar yang ditembakkan dari suatu tempat membunuh kuda itu. Duryudana sangat lelah, tubuhnya terbakar. Dia tiba di sebuah danau yang sangat tenang dan sejuk. Ia masuk ke dalamnya dan membiarkan tubuhnya disejukkan oleh air murni dari danau bernama Dwi Payana. Dia membiarkan tubuhnya tetap selama berjam-jam istirahat yang sejuk dan menenangkan. Jaya datang ke sana dan setelah berbicara dengannya kembali ke Distirastra untuk menyampaikan kabar tentang putranya. Sanjaya bertemu Aswantama, Kripa dan Kritavarma dan memberitahu mereka bahwa Duryudana sedang beristirahat di air dingin Danau Dwi Payana. Mereka diam-diam datang ke danau di malam hari. Mereka berbicara kepada Duryudana dengan nada lembut. Mereka berusaha menenangkan perasaannya. Mereka berkata bahwa mereka masih hidup dan raja tidak boleh berkecil hati. Mereka masih bisa mengalahkan Pandawa. Duryudana mendapat penghiburan yang sangat dibutuhkan dari kata-kata mereka. Dia mengambil air dan memberikan mandi penobatan kepada Aswatthama untuk mengatakannya sebagai komandan tentara Kurawa yang tidak kadah. Namun Aswatthama menjalankan tugasnya dengan penuh kesungguhan. Pandawa sangat bingung dengan hilangnya Duryudana. Mereka telah memulai perayaan kemenangan mereka setelah jatuhnya Salya. Namun pikiran mereka gelisah tentang keberadaan Duryudana. Kripa, Kritavarma, dan Aswatthama, beberapa pemburu yang telah mendengar pembicaraan antara Duryudana dan Kripa, bergegas memberitahu Pandawa tentang tempat persembunyian Duryudana dengan harapan mendapat imbalan. Bima menari dengan gembira mengetahui tempat persembunyian Duryudana. Krishna, Dwistayuna, Satyaki, putra-putra Drupadi, Bima, Utamaju, Skimhadi menemani Yudhistira ke Danau Dwi Payana. Saat itu malam, matahari telah terbenam. Aswatthama mendengar kedatangan Pandawa. Dia segera meninggalkan Duryudana, membawa Kritavarma dan Kripa bersamanya. Dia pergi. Kematian Duryudana. Sri Krishna menemukan Duryudana yang sedang berendam di dalam sebuah danau di hutan. Baladewa kemudian bertanya, siapakah yang ditantang oleh Duryudana? Jawab Duryudana, aku memilih Bima yang telah paling banyak membantai saudara-saudara Kurawa, menghirup darah Durasana dan merobek mulut paman Sangkuni. Bima yang juga mengharapkan dirinya mendapat kesempatan untuk melawan Duryudana segera maju ke depan membawa gadanya yang besar sebesar kepala.
Bala Dewa memberikan ketentuan bahwa pertarungan ini adalah antara kedua kesatria dan tidak boleh ada pihak ketiga. Ketika mulai, tampak pertarungan berlangsung dengan seimbang. Duryudana yang biasanya pengecut kali ini bertarung mati-matian karena menaruh harapan untuk menjadi raja di Astina. Lama-kelamaan terlihat bahwa Bima lebih unggul. Mahkota Duryudana telah hancur terhantam oleh gada Bima. Kemudian tubuh Duryudana terkena pukulan langsung sehingga terpental. Semua orang mengira Duryudana telah kalah, tapi anehnya Duryudana bangun kembali seperti tidak kesakitan oleh pukulan Bima. Hal ini terjadi berkali-kali sehingga akhirnya Bima pun mulai lelah karena pertarungan yang berkepanjangan. Suatu ketika Bima agak lengah sehingga mahkotanya pun hancur dihantam oleh gada Duryudana. Arjuna yang cemas akan keselamatan saudaranya mendekati Sri Krishna dan bertanya, kenapa Duryudana tak jatuh-jatuh? Arjuna menjadi cemas dan menanyakan bagaimana cara mengalahkannya. Sri Krishna menjawab, ketika mandikan paha kirinya tertutup oleh sehelai daun. Itulah kelemahannya. Sekarang adik Arjuna dekati Bima sambil pura-pura menonton dan tepuk paha kiri untuk memberi tanda pada adik Bima. Arjuna segera melaksanakan perintah Sri Krishna dan mendekati pertarungan sambil menepuk paha kirinya. Bima yang otaknya encer segera mengerti maksud Arjuna, segera mengeluarkan ajian Bayu Branja dan dihantamkan sekuat tenaga ke paha kiri Duryudana. Pukulan Bima kena tepat pada paha kiri Duryudana dan Duryudana segera terjatuh sambil berteriak kesakitan. Bima kemudian menghentikan serangannya karena Duryudana sudah tidak berdaya. Duryudana tapi berteriak minta dihabisi karena dirinya sudah tak berdaya. Namun sebagai kesatria Bima pantang menyerah. Orang yang tidak berdaya sebagai sesama kesatria Bima harus menghormati lawannya dan mengakhiri hidup Duryudana. Bima kemudian mendekati Duryudana dan mengayunkan gadanya ke kepala Duryudana. Baladewa kemudian menghentikan pertarungan dan menyatakan kemenangan Bima. Dengan begitu berakhirnya perang Bharatayuddha dengan kemenangan bagi pihak Pandawa. Terima kasih.